Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kaila Zara Putri dengan NIM akhir 02 dari program studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang bertemakan K3 dengan judul Penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 dalam Industri Pertambangan di Indonesia. Yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, kenapa kita harus mengangkat topik ini? Salah satu alasannya adalah industri pertambangan itu merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Beberapa data menunjukkan bahwa kecelakaan di pertambangan seringkali mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian dari pekerja. Oleh karena itu, penerapan sistem K3 ini sangat penting untuk melindungi keselamatan para pekerja. Kegiatan pertambangan tidak hanya berdampak pada kesehatan pekerja, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penerapan ketiga ini dapat membantu meminimalkan dampak negatif tersebut, sehingga penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem K3 yang ada. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada karya tulis kali ini ada 3, yaitu yang pertama bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap standar K3 di lokasi pertambangan. Yang kedua, apa saja faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan K3 di industri pertambangan. Yang ketiga, apa rekomendasi praktis yang dapat disusun untuk meningkatkan sistem K3 berdasarkan temuan penelitian. Tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap standar K3 di lokasi pertambangan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan K3. Yang ketiga, menyusun rekomendasi praktis untuk meningkatkan sistem K3 berdasarkan temuan penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Di penelitian kali ini ada beberapa metode. Yang pertama ada studi identifikasi masalah. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses penelitian ini. Dalam identifikasi masalah ini, peneliti akan merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Contohnya, apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran pekerja terhadap K3 di lokasi pertambangan. Lalu yang kedua ada studi literatur. Jadi setelah masalah itu diidentifikasi, maka peneliti akan melakukan studi literatur yang lebih mendalam. Nah, studi ini melibatkan pencarian dan analisis berbagai sumber inovasi, contohnya dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan juga dokumen kebijakan yang relevan dengan K3 di industri pertambangan. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data yang tersusun jadi 2 bagian, yaitu survei dan juga wawancara. Nah, pengumpulan data ini merupakan tahap penting yang bertujuan untuk mendapatkan informasi primer yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, untuk pertanyaan yang ingin dilakukan oleh peneliti memiliki 2 cara, yaitu melalui survei dan juga wawancara. Selanjutnya di sini ada analisis data yang juga terdapat 2 metode, metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif ini, yaitu data dari survei akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, menggambarkan karakteristik responden, dan mengidentifikasi pola dalam kesadaran dan kepatuhan terhadap K3. Selanjutnya, analisis kualitatif. Untuk analisis kualitatif ini, data dari wawancara itu akan diambil dengan pendekatan tematik. Peneliti akan membaca transkrip wawancara dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul. Lalu untuk metode penelitian yang terakhir, ada penyusunan rekomendasi kebijakan. Nah, peneliti akan memastikan bahwa laporan disusun dengan format yang sesuai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu juga, laporan akan mencakup referensi yang digunakan selama penelitian untuk memberikan kredibilitas pada temuan yang sudah disajikan. Hipotesis dari karya ilmiah ini ada 3. Yang pertama, terhadap hubungan positif antara tingkat kesadaran pekerja terhadap standar K3 dan tingkat kepatuhan mereka dalam menerapkan prosedur keselamatan di lokasi pertambangan. Semakin tinggi kesadaran pekerja, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap standar K3.
Yang kedua, faktor sosial dan budaya berpengaruh signifikan terhadap penerapan ketiga di industri pertambangan. Budaya keselamatan yang kuat di antara pekerja dan manajemen akan meningkatkan efektivitas penerapan ketiga. Yang terakhir, rekomendasi praktis yang disusun berdasarkan temuan penelitian akan dapat meningkatkan sistem ketiga di lokasi pertambangan, yang pada gilirannya akan mengurangi angka kecelakaan kerja. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini ada tiga. Yang pertama, dapat dilihat dari karya tulis ilmiah yang saya susun, terdapat rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap standar K3 yang berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan kerja di sektor pertambangan. Yang kedua, faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan K3. Budaya keselamatan yang kuat di antara pekerja dan manajemen dapat meningkatkan efektivitas sistem K3. Yang terakhir, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan sistem K3 yang diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.